Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1426-1430. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kelima orang itu melihat cahaya merah darah yang menyilaukan di mana-mana. Kekuatan panggung pembunuh dewa istana leluhur dilepaskan sepenuhnya, dan mereka mendengar suara pertempuran yang keras dan berisik, seolah-olah ada miliaran orang yang bertarung dan saling membunuh. Cahaya merah darah di depan mereka berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Ada pencipta dan dewa kuno yang berjuang mati-matian di lautan darah, dan mayat-mayat menumpuk menjadi gunung di lautan darah. Itu adalah pemandangan bagai neraka. Inilah ki yang mengerikan, ki darah yang mengerikan. Itu adalah keinginan semua makhluk hidup untuk membunuh yang berkumpul bersama. Ki yang mengerikan berkumpul bersama, dan ki dan darah orang mati berkumpul bersama untuk membentuk ki yang mengerikan. Mata mereka tidak bisa lagi melihat dua bilah pedang suci yang terkondensasi dari ki yang mengerikan. Seolah-olah mereka sedang melawan keinginan membunuh yang tak berujung yang telah ada selama miliaran tahun. Ki yang mengerikan yang tak tertandingi itu menggerogoti hati dao mereka, memenuhi hati mereka dengan keinginan untuk membunuh. Pertahankan dao heartmu dengan kuat. Jangan terpengaruh oleh Blood Fiend. Jagal berkata dengan keras, jika kamu dipengaruhi oleh iblis darah, kamu akan dengan mudah diasimilasi oleh iblis darah dan menjadi bagian dari platform pembunuh dewa. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Zhihuali meledak. Ki dan darahnya yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi iblis darah. Ia berubah menjadi naga jahat iblis darah yang berenang dan menyerang semua orang. Si Jagal terkejut. Dia tahu bahwa meskipun Zhihuali telah melatih kehendak dao pedang bersama mereka, kultivasinya masih dangkal dan hati daonya belum stabil. Dia telah diasimilasi oleh iblis darah dan meninggal secara tidak wajar. Begitu Zhihuali meninggal, Luo Wushuang langsung merasakan kesedihan dari lubuk hatinya. Dia paling menyukai murid ini. Meskipun dia telah mengusir Zhihuali dari sekte, di dalam hatinya, dia masih menganggap Zhihuali sebagai murid yang paling dicintainya. Pada saat ini, kesedihan di hatinya berubah menjadi kemarahan dan kemarahan berubah menjadi kejahatan. Dia mengayunkan pedangnya dengan marah. Saat cahaya pedang menebas ke arah dua naga darah jahat, tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi ki darah jahat. Seluruh tubuhnya meleleh menjadi darah, dia berubah menjadi naga jahat dan menyerang sambil menggelengkan kepala dan ekornya. Sang Jagal merasakan hawa dingin di hatinya. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah darah dan kembali gelap. Dia segera tahu bahwa ketika hati daunnya tidak stabil, dia diserang oleh darah jahat dan dibutakan olehnya. Dia tidak panik menghadapi bahaya. Cahaya pedang menutupi semua arah. Pada saat ini, dia mendengar raungan marah Raja Surgawi Tiansu, diikuti oleh suara kulitnya yang meledak. Hati si Jagal mencelos. Meskipun matanya tidak bisa melihat, dia sudah melihat tubuh Raja Surgawi Tiansu meledak dan ki serta darahnya berubah menjadi iblis darah. Platform pembunuh dewa ini 100 kali lebih mengerikan dari yang dibayangkan oleh kelima orang kita. Raja Surgawi Tiansu adalah satu-satunya di antara mereka yang telah berkultivasi hingga ke alam tahta. Meskipun ia baru berkultivasi hingga ke alam tahta beberapa tahun yang lalu, kultivasinya sangat mendalam dan pencapaiannya dalam sifat iblis sangat dalam. Jika tidak, ia tidak akan menjadi musuh bebuyutan San Yin. Blood Fiend juga mengandung sifat iblis. Namun, sifat iblis Blood Fiend telah menghancurkan sifat iblis Tiansu dan menyebabkan keinginannya tumbuh liar, sehingga menghancurkan hati daunnya. Iblis darah ini terlalu kuat. Aku tidak boleh membiarkan Muir menderita kerusakan apapun. Ketika pikiran ini muncul di benak Bacer, keinginan untuk melindungi hati daunnya pun meledak. Sejak zaman dahulu, ada banyak sekali orang yang ingin melindungi kerabat, teman, dan sahabat mereka. Aura mengerikan mereka juga berkumpul di sini. Ketika Jagal memikirkan hal ini, aura jahat ini menyerbu tubuhnya. Jagal langsung merasakan jantung daunnya hancur dalam aura jahat tersebut. Tubuh dan roh primordialnya terpengaruh oleh aura jahat tersebut dan hancur berkeping-keping. Muir, ayo berangkat. Tubuh jasmaninya meledak dan dia meraung ke arah Kinmu sebelum berubah menjadi naga darah. Weng, wilayah harta karun suci Kinmu berputar, dan si tukang daging, Raja Surgawi Tiansu, Luo Wushuang, dan Zhihuali terbangun satu demi satu.
Waktu seakan kembali ke saat sebelum mereka dibunuh oleh dua pisau suci iblis darah. Ketakutan masih membekas di hati mereka berempat, dan aura mengerikan di tubuh mereka masih bergejolak. Kedua naga jahat iblis darah itu menerkam sekali lagi, dan Qin Mu berteriak keras, sempurnakan ki iblis darah, alam dao menjadi satu, tebas. Jagal, Zhehuali, Tiansu, dan Luo Wushuang mengayunkan pisau mereka, dan esensi, ki, dan roh mereka berkumpul bersama. Dengan ranah dao yang tumpang tindih, mereka mengayunkan pisau mereka ke bawah. Dang! Di panggung eksekusi dewa, 3 cahaya pisau yang mengguncang dunia meledak, dan cahaya pisau itu pecah. Mereka menyapu ke segala arah, berubah menjadi hujan pisau yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu semuanya dengan panggung eksekusi dewa sebagai pusatnya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan pecah di udara, berubah menjadi cahaya pedang yang lebih halus. Mereka menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk badai cahaya pedang yang mengerikan. Tak lama kemudian, badai cahaya pedang menghantam kamar tidur selir surga di bawah. Bahkan Raja Surgawi Tiansu merasa kesulitan untuk memasuki kamar tidur ini karena pintunya disegel oleh selir surga. Namun, di bawah kehancuran badai ini, seluruh istana yang tertidur ternoda darah di bawah cahaya pedang. Kejahatan darah menyerbu istana selir Liao Tian yang tersegel, menyebabkannya berlubang-lubang. Segel selir Liao Tian meledak. Bahkan segel seorang pemuja surgawi pun terkikis oleh banyaknya pisau terbang yang bertabrakan di dalam segel tersebut, melemahkan kekuatan segel tersebut. 1000 mil jauhnya, Fang Zian mengangkat kepalanya dan melihat badai cahaya pedang menyapu. Dia dengan paksa menahan luka-lukanya dan terbang. Namun, dia tersapu oleh badai itu di saat berikutnya. Di tengah badai, Fang Zian berguling dan jatuh. Istana surgawinya langsung berlubang, dan tubuhnya juga penuh luka. Untungnya, vitalitasnya kuat, jadi dia dengan paksa berlari menjauh di tengah badai. Dia akhirnya melepaskan diri dari badai dan terhuyung-huyung di udara. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kelima orang ini tidak menginginkan nyawa mereka lagi. Tiba-tiba, terdengar suara agung yang tak tertandingi dari jarak ribuan mil. Alam dao membelah langit, mengirimkan dao agung ke dalam kekosongan. Fang Zian buru-buru menoleh ke belakang dan melihat bahwa di atas panggung eksekusi dewa yang sangat agung, 25 lapisan kehampaan telah terbuka, dan dao pisau yang telah dipercayakan pada 25 lapisan kehampaan itu meledak keluar dari kehampaan, terhubung dengan pisau Qin Mu dan yang lainnya. Dao pisau di 25 lapisan kehampaan berputar dengan gila, menjadi satu dengan pisau di tangan Qin Mu dan yang lainnya. Mereka berubah menjadi pisau panjang yang sangat memukau, beradu dengan dua naga iblis darah. Penggabungan keterampilan pertempuran. Fang Zian baru saja memikirkan hal ini ketika cahaya pisau yang sangat terang terpancar ke matanya. Matanya langsung berubah menjadi hitam pekat dan dua baris darah hitam mengalir turun dari matanya. Dia tidak bisa menahan rasa heran dan cahaya pisau serta badai itu melesat dan menyapu dirinya. Cincin pisau membelah bulan cerah. Mencari dao membelah langit cerah. Tapi aku harus mengurusnya dengan pisau panjangku dan tidak mengajari para hantu dan dewa untuk memprovokasi dunia. Di tengah badai, Fang Zian mendengar teriakan keras dan berani satu demi satu. Seolah-olah seorang prajurit sedang memegang pedang dan bertarung di antara langit dan bumi. Dia melakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk melindungi dirinya dari badai dan meninggalkan tempat ini. Dia ketakutan dan gelisah. Orang gila. Mereka semua orang gila yang tidak peduli dengan hidup mereka. Di panggung pembantaian dewa, cahaya pedang saling bertabrakan lagi dan lagi. Tiba-tiba, Fang Zian merasakan denyutan yang sangat kuat. Dia segera mengirimkan roh primordialnya keluar dan melihat ke sana dengan roh primordialnya. Dia melihat bahwa panggung pembantaian dewa telah menjadi sangat terang, itu adalah fenomena yang disebabkan oleh dao besar dari panggung eksekusi dewa yang terstimulasi. Di langit, dua naga jahat berdarah itu menebas leher mereka, menghancurkan 25 lapisan kehampaan dan menghapus semua bekasnya. Kelima sosok di panggung eksekusi dewa berubah menjadi ketiadaan dalam cahaya darah. Bahkan pendeta surgawi Mu sudah meninggal. Fang Zian tercengang dan berpikir dalam hati, kalau Permaisuri Tian Fei tahu tentang ini, dia mungkin akan sangat khawatir. Lagi pula, Yang Mulia Mu adalah pemimpin aliansi langit, kalau dia mati di sini. Namun, dia tidak tahu betapa bahagianya King Tian Fei jika mendengar berita kematian Qin Mu. Dia akan menari dan bernyanyi. Namun, sebelum pikiran Fang Zian sempat memudar, dia melihat cahaya beredar di panggung eksekusi dewa. Qin Mu dan yang lainnya telah pulih dari kondisi kehancuran. Fang Zian tercengang dan baru kemudian dia ingat bahwa King Tian Fei pernah marah dan memarahi seorang bajingan.
Dia maju untuk bertanya siapa bajingan itu dan King Tianfei berkata itu adalah Mu, yang mulia surgawi. Saat itu, Fang Ziyan tidak tahu mengapa selir Qiang Tian mengatakan bahwa guru surgawi Mu adalah seorang bajingan. Namun, ketika dia melihat pemandangan di panggung pembunuh dewa, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan bajingan. Fang Ziyan tidak lagi memperhatikan pertempuran di panggung eksekusi dewa dan bergegas menemukan kota suci. Kota suci ini adalah wilayah selir Liao Tian. Ketika penjaga melihat Fang Ziyan terluka, dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan bergegas mencari dokter terkenal untuk mengobatinya. Luka-luka lain di tubuh Fang Ziyan mudah diatasi, tetapi matanya terluka dan matanya hancur. Bahkan tabib ilahi tidak dapat mengobatinya, Nyonya Fang harus menunggu beberapa saat. Saya mendengar bahwa ada tabib terkenal yang ahli dalam jalur penciptaan dalam kedamaian abadi, jadi saya dapat mengundang mereka untuk mengobati Anda, Nyonya, kata Fang Ziyan. Fang Ziyan sangat marah dan berteriak, kedamaian abadi penuh dengan pengkhianat, bukankah mengundang mereka untuk merawatku akan menjadi aib bagi permaisuri? Mungkinkah Anda tidak dapat menemukan dokter terkenal yang ahli dalam jalur penciptaan di pengadilan surgawi? Saya tidak dapat menemukannya. Dokter ilahi itu cukup lugas, kedamaian abadi memiliki seni keberuntungan dan juga keterampilan keberuntungan yang mendalam. Teknik tingkat kursi kaisar tidak dilarang untuk dipelajari oleh orang luar. Namun, keterampilan keberuntungan yang mendalam dari kedamaian abadi didasarkan pada harta karun ilahi sungai surgawi. Jika orang-orang dari pengadilan surgawi tidak melumpuhkan harta karun ilahi jembatan ilahi dan mengolah sungai surgawi sekali lagi, siapa yang akan dapat mempelajarinya? Fang Ziyan tidak dapat menahan rasa curiga dan berpikir dalam hati, aku telah melihat permaisuri menggunakan keterampilan mendalam keberuntungan dan itu jelas diperoleh dari kedamaian abadi. Mengapa kita tidak dapat mengolah keterampilan mendalam keberuntungan dari kedamaian abadi? Saya punya metode lain yang bisa menyembuhkan Nyonya Fang. Tabib dewa berkata, selama aku mencabut dua mata dewa dari orang lain, aku bisa mengeluarkan mata yang buruk untuknya dan menggantinya dengan yang baru. Namun, mata yang baru itu bukanlah mata seorang ahli tahta kaisar, jadi aku khawatir yang mulia harus memperbaikinya lagi sebelum dia bisa pulih ke kondisi puncaknya. Fang Ziyan menggelengkan kepalanya. Mataku sudah kuperbaiki berkali-kali. Jika aku ingin mengganti sepasang mata baru, aku khawatir aku akan membutuhkan puluhan tahun untuk mengolahnya hingga mencapai kondisi puncak. Sebaiknya aku pergi dan bertanya kepada dokter terkenal dari Eternal Peace. Sang tabib ilahi setuju. Fang Ziyan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 hari dan merasakan fluktuasi yang datang dari platform eksekusi dewa menjadi semakin kuat. Roh primordialnya sering meninggalkan tubuhnya dan melihat platform eksekusi dewa. Dia dapat melihat bahwa tabrakan antara jalur bilah dan dua bilah dewa iblis darah menjadi semakin intens. Seiring berjalannya waktu, kekuatan jalur pedang itu semakin kuat. Bahkan di sini, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pedang itu. Kedamaian abadi benar-benar tempat yang aneh. Jelas ini adalah tempat yang kecil, namun jalan, keterampilan, dan kemampuan ilahinya berkembang pesat. Dao pedang ini jelas merupakan dao pasca natal, namun dapat melawan iblis darah. Dia agak bingung. Bahkan seorang kaisar yang ahli dalam dao agung alam bawaan tidak akan mampu bertahan begitu lama di panggung eksekusi dewa. Misalnya, dia adalah seorang kaisar yang ahli dalam dao agung alam bawaan. Jika dia naik ke panggung eksekusi dewa, dia hanya akan mampu bertahan paling lama satu serangan dan serangan kedua akan membunuhnya. Selir Qiang Tian pernah mengatakan kepadanya bahwa aura pembunuh yang terkumpul di panggung pembunuh dewa terlalu kuat dan akan berubah menjadi dua pedang dewa. Ketika kedua pedang dewa ini lahir, mereka berada di level harta karun tertinggi. Mereka adalah senjata jahat nomor 1 di dunia dan kekuatannya melampaui paviliun berlapis langit biru. Ketika dua pedang dewa ini matang, mereka bahkan dapat membunuh seorang pemuja surgawi. Tujuan King Tianfei adalah menaklukkan dua pisau dewa dan menggunakannya untuk menyingkirkan musuh-musuhnya yang kuat. Meskipun kedua pisau dewa ini belum matang dan hanya berwujud nyata, Qin Mu dan yang lainnya mampu bertahan sampai sekarang di bawah kekuatan pisau dewa. Itu benar-benar sebuah anomali. Fang Ziyan menunggu beberapa hari lagi sebelum hatinya tiba-tiba tergerak. Kekuatan dua pisau dewa di panggung eksekusi dewa tampaknya jauh lebih lemah. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi roh primordialnya segera meninggalkan tubuhnya dan mengamati dengan saksama. Tiba-tiba, dao surgawi pedang yang ke-25 memiliki dao surgawi lainnya. Mungkinkah alam dao Mu dan yang lainnya telah meningkat, menyebabkan kekuatan kultivasi mereka meningkat pesat? Fang Ziyan mengamati dengan saksama dan menghitung apakah kekuatan kedua pedang dewa di panggung pembunuh dewa telah menurun. Setelah mencatatnya, beberapa hari berlalu, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya.
Kekuatan kedua pisau dewa itu memang sedikit lebih lemah. Yang Mulia Surgawi dan 5 lainnya mengambil kesempatan untuk merebut kekuatan pisau dewa dan memurnikan Ki jahat untuk mengambilnya sendiri. Dia tiba-tiba berdiri dengan niat membunuh yang menggelora dan berpikir dalam hati, aku harus melapor kepada Permaisuri Tianfei, atau kedua pisau dewa itu akan semakin jauh dari kedewasaan. Aku tidak tahu kapan aku bisa merawatnya. Tepat saat dia hendak menuju jembatan energi roh agung untuk melapor kepada Permaisuri Kitian, tabib ilahi tiba-tiba datang melapor, Nyonya Fang, tabib terkenal dari kedamaian abadi telah diundang. Hati Fang Zian sedikit cemas saat dia berkata, undang dokter terkenal itu dan cepat diagnosa aku. Jika dia bisa menyembuhkan mataku, aku akan memberinya hadiah besar, tetapi jika dia tidak bisa menyembuhkan kepalaku, aku akan membunuhnya. Aku masih punya sesuatu yang penting untuk dilihat Permaisuri, jadi aku tidak bisa menundanya. Pada saat ini, sebuah suara lembut dan memikat yang hanya dimiliki oleh pria terdengar, membuat hatinya tanpa sadar menjadi tenang. Nyonya Fang, tidak ada luka di dunia ini yang tidak dapat saya sembuhkan. Nyonya, jangan khawatir, luka Anda dapat disembuhkan dengan mudah oleh saya. Jantung Fang Zian berdebar kencang. Ia merasa suara ini sangat enak didengar. Ia diam-diam meninggalkan roh primordialnya dan menatap ke arah dokter. Dokter itu tinggi dan tegap, penuh semangat kepahlawanan. Ia berpakaian hijau, tetapi ia mengenakan topeng perunggu di wajahnya. Di balik topeng itu terdapat sepasang mata yang dapat menggerakkan hati orang-orang. Ia tampak dapat berbicara, dan apa yang ia katakan adalah kata-kata cinta yang menyentuh hati. Dokter kedamaian abadi yang terkenal, mengapa Anda mengenakan topeng dan tidak berani menunjukkan wajah asli Anda? Fang Zian bertanya sambil tersenyum saat kecemasan di hatinya menghilang. Lelaki bertopeng perunggu itu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, melapor ke Nyonya, saya memiliki penampilan yang buruk dan saya takut membuat pasien takut, jadi saya menggunakan topeng untuk menyembunyikan keburukan saya. Fang Zian tersenyum, kau berbohong, matamu sangat cantik, jadi kau pasti tidak seburuk itu. Di hadapanku, kau tidak perlu memakai topeng. Aku tidak percaya pada orang yang memakai topeng, terutama dokter terkenal yang mengobati penyakitku. Pria bertopeng perunggu itu ragu sejenak dan berkata, Nyonya memiliki mata yang tak tertandingi. Sebenarnya, itu karena saya tampan dan takut menarik masalah yang tidak perlu, jadi saya sering menggunakan topeng untuk menutupi diri saya. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya sering berpraktik sebagai dokter di mana-mana, dan saya memiliki banyak hutang cinta, jadi saya sangat menderita. Fang Zian semakin penasaran dan bersikeras agar dia melepaskan topengnya. Pria bertopeng perunggu itu tidak berdaya, jadi dia hanya bisa melepaskan topengnya dan berkata, Nyonya, hati seorang dokter adalah hati seorang orang tua. Tolong perlakukan saya sebagai seorang dokter, Nyonya. Ketika topengnya dilepas, roh primordial Fang Zian terasa seperti tersengat listrik. Dia merasa bahwa dunia ini tidak lebih dari sekadar indah, dan semuanya terpusat pada pria di depannya. Nyonya, sebaiknya saya pakai masker, kata pria itu. Fang Zian buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, kamu memperlakukanku sementara aku mengagumi kecantikannya. Bukankah itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia? Siapa namamu? Pria itu melangkah maju dan wajah mereka hampir bersentuhan. Fang Zian dapat dengan jelas merasakan sentuhan napasnya dan jantungnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Yang lain memanggilku apoteker. Adapun namaku sebelumnya, nama itu sudah lama hilang bersama masa laluku. Apoteker itu tersenyum lembut, katanya, luka-luka di mata Nyonya adalah luka dao. Luka dao yang ditinggalkan oleh dao pedang dan aura pembunuh. Para tabib surgawi dari istana surgawi mengobati luka-luka yang dangkal tetapi tidak akarnya. Meskipun mereka telah menyembuhkan luka-luka yang dangkal, aura pembunuh belum dihilangkan oleh Nyonya dan akan memengaruhi hati daonya. Namun, saya dapat menghilangkan aura pembunuh untuk Nyonya. Saya juga dapat menyembuhkan luka dao di mata Nyonya. Kelembutannya semanis madu, itu merasuki hatinya. Fang Zian berkata dengan lembut, sesuai keinginanmu. Di panggung pembunuh dewa, cahaya pedang bagaikan air pasang dan dao bagaikan langit. Kedua naga jahat berdarah itu bertarung di sekitar lapisan langit. Mereka sangat kuat, tetapi kekuatan mereka tidak lagi sebesar saat mereka berada di puncaknya. Beberapa hari kemudian, domain pedang langit ke-27 terbentuk. Kekuatan kedua naga jahat berdarah itu melemah lebih cepat. Pada saat ini, Fang Zian tenggelam dalam rumah apoteker tampan yang lembut. Dia tidak dapat melepaskan diri dan benar-benar melupakan masalah ini. Aura pembunuh berwarna darah dari tahap eksekusi dewa disempurnakan oleh Qin Mu, tukang daging, dan 3 lainnya dan disimpan dalam tubuh mereka.
Kultivasi mereka menjadi semakin kuat, dan pemahaman mereka tentang ranah tahap eksekusi dewa juga menjadi semakin dalam. Prestasi mereka di jalur pisau juga meningkat seperti pasang surut. Jalan yang terkandung dalam tahap eksekusi dewa bukanlah jalan pisau, tetapi jalan aura pembunuh dalam Dao Agung Langit dan Bumi. Pada saat yang sama, jalan itu juga mengandung penempaan hati Dao. Memurnikan ki jahat dan secara paksa merebut kekuatan pisau Dewa Iblis Darah hanya dapat meningkatkan kultivasi mereka, memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao ki jahat. Itu tidak dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam Dao pisau. Alasan mengapa mereka mengalami kemajuan besar dalam Dao pisau sebenarnya adalah karena peningkatan hati Dao mereka dan selama proses melawan pisau dewa dari ki jahat, mereka telah memahami keterampilan pisau dan Dao pisau mereka sendiri, sehingga memperoleh peningkatan. Di antara mereka berlima, kecuali Kinmu, semuanya memiliki kekurangan dalam penempaan hati Dao mereka. Jika di lain waktu, mereka tidak akan mampu memasuki tahap eksekusi dewa. Hanya ujian hati Dao mereka saja, mereka tidak akan mampu menahan pembantaian tahap eksekusi dewa. Namun, Dao Heart milik Kinmu cukup kuat. Surging River memahami Dao dan kelima orang itu memurnikan esensi, ki, dan jiwa mereka menjadi satu tubuh. Mereka menggunakan jalur pisau untuk menandai 25 lapisan ruang hampa, yang juga dipimpin oleh Dao Heart milik Kinmu. Ia dengan paksa mengangkat pencapaian si tukang daging, Zihuali, dan yang lainnya di Dao Heart. Jagal dan yang lainnya mampu berdiri di atas panggung eksekusi dewa dengan mengandalkan aliran sungai yang memahami Dao, dan Dao pisau untuk menandai 25 lapisan surga. Jika hanya Kinmu, dia tidak akan mampu berdiri di atas panggung eksekusi dewa. Kekuatan kedua pisau eksekusi Dewa Iblis Darah terlalu kuat, dan meskipun hati Dao-nya dapat menahannya, tubuh jasmani dan roh primordialnya tidak dapat dipertahankan. Dao Agungnya juga akan terpotong. Kalau dia berdiri sendirian di peron, dia hanya akan terbunuh berkali-kali, tanpa bisa memahaminya. Meskipun hati Dao-nya kuat, pencapaiannya dalam Dao pisau masih sedikit lemah. Surging River memahami Dao, dan alasan mengapa ia dapat mencetak 25 surga pada Dao pisau adalah karena kolaborasi dari 4 leluhur Dao pisau lainnya. Itu bukan pekerjaan satu orang saja, hanya ketika mereka berlima bergandengan tangan, merekalah yang dapat mencapai ketinggian seperti itu dan mempunyai kemampuan untuk melawan platform eksekusi Tuhan. Dan kini, saber Dao mereka telah dicap di lapisan kehampaan yang ke-27, mengandalkan kelima orang itu untuk bekerja sama meminjam kekuatan dari panggung pembunuh dewa dan mengumpulkan kecerdasan mereka guna mengangkat saber Dao mereka ke puncak lapisan kehampaan yang ke-27. Mereka membutuhkan kelima orang itu untuk bekerja sama guna mampu mengaktifkan kekuatan lapisan ke-27 saber Dao. 5 tukang sepatu bau itu tetap tidak dapat dibandingkan dengan satu kaisar pendiri. Kaisar pendiri menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyimpulkan ilmu pedangnya ke lapisan ke-35 kehampaan dan mencapnya ke dalam lapisan ke-35 kehampaan. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Akan tetapi, lintasan pisau mereka masih terus membaik dan hampir menembus 28 surga, meninggalkan jejak lintasan pisau ke dalam 28 lapisan kehampaan. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit jadinya. Tidak mudah untuk menaikkannya ke 28 surga. Kekuatan dua pisau pembunuh Dewa Iblis Darah di panggung eksekusi dewa masih sangat kuat dan menjadi ancaman besar bagi mereka. Jagal dan yang lainnya masih harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan kedua pisau itu, tetapi meski begitu, mereka masih terus terluka. Untungnya, wilayah pusaka Dewa Kinmu berisi seni pusaka dewa yang sulit, jadi dia selalu dapat mengembalikannya ke kondisi puncak sebelum panggung eksekusi dewa mengambil ki dan darah mereka. Sementara itu, di kota suci yang jauh, sang apoteker tengah merawat tubuh Fang Zian untuk menghilangkan aura pembunuh di tubuhnya. Ia juga membawanya ke beberapa tanah berharga di istana leluhur untuk mengumpulkan tanaman obat, mempersiapkan pemurnian pil roh dan obat-obatan ajaib untuk mengobati penyakit matanya. Dengan apoteker tampan di sampingnya, Fang Zian merasa waktu berlalu dengan cepat. Ketika mereka kembali setelah mengumpulkan ramuan obat, mereka melihat bahwa para penguasa hujan, dewa air, dewa sungai, dan Raja Naga dari berbagai surga telah berkumpul di sebelah jembatan relokasi energi spiritual besar. Ribuan dewa mengendalikan banjir untuk mendinginkan jembatan relokasi energi spiritual besar. Selama kurun waktu ini, Sekolah Tahu Pengadilan Surgawi telah menyesuaikan posisi kapal-kapal yang menyeret pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi bermigrasi lagi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Tidak lama lagi istana surgawi akan sepenuhnya pindah ke istana leluhur. Pada saat itu, sungai surgawi akan mengubah jalurnya lagi, dan situasi agung istana leluhur di era kuno akan terulang kembali. Apoteker memurnikan pil roh dan mengoleskan obat pada Fang Zian.
Dia berkata dengan lembut, Nyonya hanya perlu beristirahat selama 1 atau 2 hari untuk pulih. Saya telah meninggalkan kedamaian abadi untuk sementara waktu, jadi saya harus kembali. Fang Ziyan enggan berpisah dengannya dan memegang tangannya. Meskipun aku diberi gelar Nyonya oleh Istana Kekaisaran, mendiang suamiku sudah lama meninggal. Jika Tuan tidak keberatan, apoteker itu menarik telapak tangannya tanpa mengedipkan mata. Nyonya, saya berutang terlalu banyak pada cinta di masa lalu, dan sekarang saya hanya ingin berpraktik sebagai dokter di mana-mana untuk menebus utang-utang itu. Nyonya punya perasaan, tetapi saya tidak tahan. Fang Ziyan bingung dan membiarkannya pergi. Setelah 2 hari berikutnya, luka Dao di mata Fang Ziyan menghilang. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan lesu. Dia merasa bahwa pemandangan istana leluhur yang megah telah kehilangan warnanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari keberadaan platform pembunuh dewa dan wajahnya yang cantik tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah warna. Dia melihat bahwa aura pembunuh dari platform pembunuh dewa jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan skala aura pembunuh telah menyusut hampir setengahnya. Oh tidak, aku punya hati yang penuh cinta, tapi aku tidak punya hati. Aku hanya berpikir untuk menghabiskan waktu dengan apoteker itu, tapi aku lupa tentang bisnis yang sebenarnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa dao pedang di panggung pembunuh dewa itu seperti langit, dicap dengan 30 lapisan kehampaan. Lapisan demi lapisan, pedang itu benar-benar menahan 2 pedang dewa iblis darah di dalamnya, mencoba menangkap dan memurnikan 2 pedang dewa itu. Meskipun kedua pedang dewa itu dapat menembus lapisan ke-30 dao pedang, namun kekuatan mengerikannya tidak lagi ada, dan tidak dapat lagi mengancam kelima orang yang berada di atas panggung. Kekuatan 30 langit jalur pisau tak tertandingi. Kelima orang itu berdiri di atas panggung, dan setiap kali mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk mengeksekusi keterampilan pertempuran mereka, kekuatan mereka akan melonjak ke langit, membuat 2 pisau ilahi tidak dapat bertindak ganas. Jika aku biarkan mereka terus berlanjut, aku takut mereka akan melahap dan memurnikan 2 pisau dewa itu, mengubahnya menjadi ki pisau di tubuh mereka. Fang Ziyan segera terbang dan bergegas menuju jembatan pergeseran saling energi roh agung. Di atas panggung eksekusi dewa, Qin Mu telah melihat dao agung yang terkandung di dalamnya dan memodifikasi panggung eksekusi dewa miliknya. Dia memiliki 19 istana surgawi, dan dia tidak hanya harus membangun kembali panggung eksekusi dewa di 19 istana surgawi itu, dia juga harus membangun kembali panggung eksekusi dewa di pelataran leluhur harta karun ilahi embrio rohnya. Ketika 20 panggung eksekusi dewa ini didirikan, dia merasakan kultivasinya meningkat sekali lagi, dan hati daunnya pun menjadi lebih lembut. Namun, setelah panggung eksekusi dewa di istana leluhur didirikan, perubahan yang ditimbulkannya sedikit di luar dugaannya. Saat terbentuk, panggung itu benar-benar menyerap ki jahat dari tubuhnya. Semakin banyak dosa pembunuhan yang dilakukan, semakin banyak ki jahat yang menyelimuti tubuh seseorang. Misalnya, saat itu, penguasa bumi purba telah membantai jutaan dewa dan setan di kota mistik, menyebabkan ki jahat menyelimuti tubuh seseorang dan memengaruhi hati dao seseorang. Dao dan moral penguasa primordial Ibu Pertiwi telah sepenuhnya rusak, dan pada akhirnya dia telah mati di tangan Qin Mu. Aura mengerikan itulah yang telah berpengaruh. Sejak Qin Mu meninggalkan reruntuhan besar dan memasuki kedamaian abadi, dia tidak pernah melakukan banyak dosa pembunuhan, dan tangannya tidak pernah ternoda oleh banyak darah. Dapat dikatakan bahwa dia tidak menyebabkan banyak kesengsaraan pembunuhan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun kultivasinya kuat, tangannya adalah yang terbersih di antara semua makhluk dengan kultivasinya. Namun, ada banyak sekali nyawa yang telah mati di tangan saudaranya Qin Fengqing. Tepat ketika Qin Fengqing masih bayi, dia telah melahap banyak jiwa, dan kesadaran Qin Mu belum lahir. Dulu, ketika mereka berdua masih satu, aura jahat Qin Mu telah melilit tubuhnya, dan semua kehidupan ini harus bergantung padanya. Qin Mu sangat ahli dalam dao besar Yudu, jadi aura jahat itu tidak dapat memengaruhi kesadarannya. Namun, aura jahat yang begitu banyak menyelimuti dirinya bukanlah hal yang baik. Sekarang, saat panggung eksekusi dewa terbentuk di istana leluhur harta karun sucinya, semua ki jahat berkumpul di sana dan berubah menjadi 2 lampu pisau jahat berdarah yang saling terkait tanpa henti. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bukan hanya itu saja, ki jahat dari tahap eksekusi dewa di istana leluhur selir Kiang Tian juga dilahap dan dimurnikan oleh tahap eksekusi dewa di istana leluhurnya untuk memperkuat tubuhnya. Qin Mu dapat merasakan kekuatan dari platform eksekusi dewa miliknya menjadi semakin kuat, terutama setelah kekuatan dari 2 pisau eksekusi dewa iblis darah disempurnakan olehnya.
Kekuatan dari dua pisau eksekusi Dewa Iblis Darah pada platform eksekusi dewa miliknya juga meningkat pesat, menjadi semakin menakutkan. Jagal, Tiansu, Luo Wushuang, dan Ze Huali juga menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali platform eksekusi dewa mereka, tetapi keuntungan yang mereka peroleh tidak sebesar miliknya. Di antara 5 orang yang telah memurnikan aura mengerikan dari tahap eksekusi dewa di Istana Leluhur, 4/5-nya telah disempurnakan oleh Qin Mu sementara 1/5 lainnya telah dipecah oleh tukang daging dan 4 lainnya. Meski begitu, itu bukan masalah kecil. Tidak ada Istana Leluhur di harta karun suci mereka, hanya panggung eksekusi dewa di Istana Surgawi mereka. Sudah merupakan pencapaian yang luar biasa bagi mereka berempat untuk membagi 1/5-nya. Orang harus tahu bahwa tahap eksekusi dewa dari Istana Leluhur telah mengumpulkan aura jahat sejak zaman kuno, dan mereka telah memurnikan setengahnya. Aura jahat ini cukup untuk membuat lompatan kualitatif di tahap eksekusi dewa Istana Surgawi mereka. Terutama Ze Huali. Sebelum melangkah ke panggung pembunuh dewa, dia masih berada di alam Danau Giok. Sekarang setelah dia melompat ke alam panggung pembunuh dewa, manfaat yang dia peroleh bahkan lebih tak terukur. Di alam platform pembunuh dewa, dia sudah punya sedikit lawan. Di alam panggung pembunuh dewa, jika seorang pemuja surgawi tidak muncul, tidak akan ada seorang pun yang mampu menandinginya. Meskipun alam Bacer, Luo Wushuang, dan Tiansu tidak meningkat, alam platform pembunuh dewa mereka telah menjadi sangat stabil. Kultivasi jantung dao mereka juga meningkat pesat. Manfaatnya juga tak terbayangkan. Aura jahat yang terkandung dalam platform pembunuh roh mereka telah meningkatkan kekuatan pedang mereka, dan itu juga sangat memengaruhi seni dao dan seni ilahi mereka. Selain itu, platform pembunuh roh telah menyerap aura jahat. Bagi Tiansu dan tukang daging, dua eksistensi yang memasuki dan meninggalkan medan perang, itu juga telah menyelesaikan bahaya tersembunyi dari hati dao mereka yang dipengaruhi oleh aura jahat di sekitarnya. Semakin kuat kekuatan kultivasi mereka, semakin cepat mereka mampu memurnikan dua pedang pembunuh dewa dengan aura mengerikan, dan semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Mereka hanya perlu memberi mereka waktu 3 hingga 5 bulan lagi sebelum mereka dapat sepenuhnya menyempurnakan ki jahat dari tahap pembantaian dewa di Istana Leluhur dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Mereka bahkan dapat menggabungkan keterampilan bertarung mereka bersama-sama untuk mencapai ketinggian surga ke-31 atau bahkan surga ke-32. Jika saat itu tiba, kemungkinan besar mereka berlima akan memiliki kekuatan tempur seperti seorang pemuja surgawi, dan paling tidak mereka bahkan dapat disebut sebagai pemuja surgawi kecil. Tentu saja, mereka harus bekerja sama untuk meningkatkan ranah dao dari dao pisau ke tingkat itu. Jika mereka berpisah, bahkan Qin Mu tidak akan dapat mencapai 30 surga ranah dao. Tiba-tiba, Qin Mu merasakan kekuatan dua pisau pembunuh dewa di panggung eksekusi dewa meningkat pesat. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata dengan suara berat, "Mundur." Tubuhnya bergerak, dan wilayah pusaka sucinya berkembang lapis demi lapis, membawa keempat orang lainnya bersamanya dan mundur. Pada saat itu, kekuatan dua pisau pembunuh dewa meningkat dengan gila, membuat mata mereka berubah merah seperti darah. Suara pertempuran yang tak berujung terdengar di telinga mereka, memekakkan telinga mereka dan menyebabkan telinga mereka berdengung, seolah-olah mereka telah datang ke medan perang zaman kuno yang dapat menghancurkan dunia. Kedua naga jahat itu menebas mereka, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan mereka tiba-tiba memotong. Kaca, ruang Istana Leluhur bergetar hebat, dan mata Qin Mu dan yang lainnya berubah menjadi merah darah. Mereka bahkan melihat 35 lapisan kehampaan diiris oleh dua pisau pembunuh dewa. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh kedua pisau pembunuh dewa itu sendiri. Itu adalah hasil dari keberadaan yang sangat kuat yang mendorong kekuatan mereka hingga ekstrim. Kekuatan kedua pisau pembunuh dewa itu terlalu mengerikan. Jika Qin Mu dan yang lainnya tidak menyerap setengah dari aura pembunuh mereka dan membiarkan kedua pisau pembunuh dewa itu berubah menjadi bentuk puncaknya, bahkan para dewa surgawi tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Kalau saja pisau-pisau dewa itu menjadi nyata, maka kekuatannya mungkin dapat membunuh para dewa yang terhormat. Permaisuri Qin Tian, Qin Mu membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan jepit rambut Ling, sang pendeta surgawi. Kesadaran ilahinya meledak dan berubah menjadi ledakan yang mengguncang dunia saat dia berteriak, "Kau membiarkan kami memasuki tahap eksekusi dewa, apakah kau akan mengingkari janjimu?" Dia melambaikan jepit rambut itu dan kekuatan seni ilahi yang tidak mudah pun meledak keluar, tampak seperti seekor ikan di jaring yang hampir mati. Ketika dia mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah dalam harta ilahi embrio rohnya, dia telah menggunakan pecahan seni ilahi yang tidak mudah dan bukan kekuatan penuh dari seni ilahi yang tidak mudah. Jika dia mengeksekusi kekuatan penuh dari seni ilahi ini,
dia akan dapat menghentikan waktu dan ruang, dia akan dapat menghentikan semua perubahan material dan bahkan membalikkan aliran perubahan material. Namun, jika itu terjadi, bahkan Kinmu akan menjadi material yang tidak mudah dan terjebak dalam seni suci semacam ini. Dia bisa menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Ling, tetapi jika dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus menggunakan kekuatan awal absolut, yang juga akan menjadi harga yang sangat mahal baginya. Tepat saat dia mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah, Raja Surgawi Tiansu mengangkat pisau surgawi benteng kekaisarannya dan menebas dengan sekuat tenaga, menciptakan gerbang pengaruh surga. Dia berteriak, "Ayo pergi ke Yudu dulu. Sekarang istana leluhur sudah dibuka." Yudu juga datang ke istana leluhur. Memasuki Yudu untuk bersembunyi juga merupakan rencana yang bagus. Raja Surgawi Tiansu adalah salah satu dari sedikit makhluk yang mampu mengolah pengaruh gerbang surga dan membuka Yudu, itulah sebabnya ia dipuja sebagai Raja Surgawi Yudu. Lebih jauh lagi, bangsawan bumilah yang secara pribadi menganugerahkan gelar Raja Surgawi Yudu kepadanya. Kinmu mundur dan melindungi Jagal dan yang lainnya untuk memasuki Yudu. Ketika Jagal, Tiansu, dan yang lainnya baru saja tiba, mereka melihat dua naga iblis darah tiba-tiba menebas dari kehampaan. Dengan suara kaca, mereka membelah Yudu. Keempatnya tercengang. Kedua naga iblis darah itu benar-benar telah memotong kepala mereka, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa dan keringat dingin membasahi dahi mereka. Muer masih di sana. Jagal hendak bergegas kembali ketika dia melihat bahwa gerbang pengaruh surga telah dipotong-potong oleh dua naga iblis darah, menghalangi jalannya kembali. Pisau surgawi, jangan khawatir. Raja Surgawi Tiansu buru-buru memeluknya untuk mencegahnya menerobos masuk. Orang licik macam apa itu Yang Mulia Surgawimu? Dia juga kepala aliansi surgawi dan memiliki gelar Yang Mulia Surgawi keabadian, jadi Kuang Tianfei tidak akan membunuhnya. Jagal masih berjuang. Luo Wushuang juga berkata, Raja Surgawimu punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Dia telah berada di pengadilan surgawi selama bertahun-tahun dan dia masih hidup. Ada yang salah dengan identitas Raja Surgawi Tiansu. Jika dia ditangkap oleh selir Guitian, dia pasti akan dikorbankan. Zihuali dan aku adalah pengkhianat pengadilan surgawi. Kami tidak boleh ditangkap oleh selir Guitian. Jagal berhenti meronta. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa hanya ada kegelapan di Yudu. Hanya ada iblis yang berenang dalam kegelapan. Tempat ini tidak seperti tempat lain. Setidaknya ada utusan kematian di surga lain yang menjemput roh orang mati. Namun, tidak ada utusan kematian atau kapal hantu di sini. Bagaimana kita akan pergi? Zihuali sedikit khawatir. Tiansu menepuk dadanya dengan keras. Dia tersenyum dan berkata, aku adalah Raja Surgawi dari ibu kota bawah yang dianugerahkan oleh Earth Count. Hubunganku dengan Earth Count sangat baik. Kita pada dasarnya bersaudara. Jangan khawatir jika kau mengikutiku. Aku akan membawamu untuk melihat Earth Count dan bersenang-senang. Zihuali mempercayainya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak, ingin mengikutinya. Luo Wushuang buru-buru menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya pelan. Dia berkata dengan suara rendah, itu di masa lalu. Sejak dia minum anggur dan membawa benteng kekaisaran untuk memotong tanduk Earth Count tidak menyukainya. Jagal juga mengangguk berulang kali, dia berbisik, saya mendengar dari Muer bahwa orang ini telah berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dan akhirnya berhasil melarikan diri ke reruntuhan besar dunia orang hidup. Namun, dia ditangkap oleh Earth Count dan dipegang di telapak tangannya. Karena itu adalah dunia orang hidup, Earth Count tidak menghancurkannya sampai mati karena aturan Yudu. Namun, dia menghancurkannya selama lebih dari 20.000 tahun. Wajah Zihuali pucat pasi saat dia bertanya dengan suara rendah, apakah kita punya jalan keluar lain dari sini? Kecuali kita kembali ke istana leluhur. Tiansu berbalik, dia terkekeh dan berkata, namun, saat kita kembali ke istana leluhur, Permaisuri Qiang Tian akan menghancurkan kita sampai mati. Atau dia akan mengirim kita ke panggung pembunuh dewa untuk membunuh kita. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dendam antara aku dan Pangeran Bumi telah lama diselesaikan oleh Yang Muliamu. Sekarang, satu-satunya yang tersisa antara aku dan Pangeran Bumi adalah persahabatan yang kuat. Lebih dari 10 hari kemudian, Tiansu, si tukang daging, Luo Wushuang, dan Zihuali dikurung di dalam kandang. Tiansu berpegangan pada jendela besi dan menatap utusan kematian itu dengan penuh kebencian. Utusan kematian itu tidak berekspresi. Perahu kertas itu membawa 4 sangkar besar dan perlahan-lahan melayang menuju hitungan bumi. Di samping panggung eksekusi dewa di istana leluhur, Kinmu menyaksikan 2 pisau eksekusi dewa iblis darah mengiris kepalanya. Jepit rambut kayu persik di tangannya juga tidak mengeluarkan seni dewa yang tidak mudah.
King Tianfei muncul di panggung eksekusi dewa dengan wajah pucat, dan dua aura pembunuh berwarna darah berputar di sekelilingnya. King Tianfei perlahan mengangkat tangan rampingnya, dan sisik naga kasar dari dua pisau eksekusi dewa iblis darah perlahan meluncur di telapak tangannya. Qin Mu tersenyum padanya dan berkata, "Permaisuri Tianfei, diam." King Tianfei berkata dengan keras, "Katakan satu kata lagi, dan aku akan menghancurkan tulang-tulangmu dan menghamburkan abumu. Roh primordialku akan dikirim ke kehampaan tertinggi, dan kau akan terperangkap dalam kesadaran ilahi di surga yang agung selamanya." Qin Mu langsung diam. King Tianfei adalah salah satu dari sedikit orang suci yang dapat menghadapinya. Bagaimanapun, dia adalah kaisar tertinggi, dan kesadaran ilahinya yang agung tak tertandingi di dunia. Bahkan roh primordial orang suci Yun telah terlempar ke dalam kesadaran ilahi yang agung, apalagi Qin Mu. Sekalipun Qin Mu dapat menggunakan seni ilahi yang tidak mudah untuk memutuskan jaring antara hidup dan mati, dia hanya akan menghancurkan King Tianfei dan tidak akan mampu melukai asal-usul kaisar tertinggi. King Tianfei menatap kedua pisau pembunuh dewa iblis darah dan sudut matanya berkedut. Mata Qin Mu juga berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Setelah beberapa saat, King Tianfei menghela napas panjang dan bergumam, "Istana ini, bagaimana aku harus menghadapimu, wahai Mu, yang mulia? Aku cukup baik hati untuk meminjamkanmu panggung pembunuh dewaku, tetapi kau begitu serakah hingga hampir menghancurkan harta karunku yang paling berharga." Qin Mu langsung berkata, "Saudara Dao, kamu juga punya niat buruk. Kamu berencana menggunakan panggung eksekusi dewa ini untuk menyingkirkanku, tetapi kamu takut terlibat, jadi kamu tidak datang. Jika aku mati di sini, kamu tidak akan tahu bagaimana menghindarinya." King Tianfei melotot tajam ke arahnya, dan Qin Mu pun menutup mulutnya. Dada King Tianfei naik turun dengan hebat, dan setelah beberapa saat, dia mengatakan sesuatu yang membuat rambut Qin Mu berdiri tegak. "Kamu dan keempat orang lainnya telah menyerap begitu banyak aura pembunuh dari panggung eksekusi dewa. Berapa banyak lagi orang yang harus dibunuh oleh istana ini dan berapa banyak perang yang harus aku ciptakan untuk mengangkat kedua pisau ini ke kondisi puncaknya?" Qin Mu menggigil beberapa kali. Dari zaman dahulu kala hingga sekarang, Sang Pencipta telah terlibat dalam pertempuran terus-menerus. Pertempuran dari semua ukuran lebih dari 10 juta derajat, terutama pertempuran kehancuran Sang Pencipta, yang menyebabkan kehancuran Sang Pencipta di Istana Leluhur. Aura mengerikan dari pertempuran ini diserap oleh platform eksekusi dewa, itulah sebabnya kedua pisau dewa ini diangkat. Tatapan mata selir Gao Tian menyapu dan sangat dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Yang muliamu, menurutmu berapa banyak lagi perang yang harus aku provokasi sebelum aku bisa memurnikannya?" Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia berkata, "Pertempuran untuk menaklukkan Adipati Surgawi akan segera dimulai. Selir ingin menyempurnakan pisau misterius eksekusi dewa, jadi jangan lewatkan kesempatan ini." Permaisuri Qing Tian mendengus dan melepaskan dua pisau dewa, dia berdiri di atas panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pertempuran ibu kota Suan adalah pertempuran Adipati Surgawi yang jatuh. Adipati Surgawi adalah mangsa dari Raja Dewa Leluhur. Raja Dewa Leluhur menyingkirkan Adipati Surgawi dan menyerap kekuatan Adipati Surgawi untuk menjadi Adipati Surgawi yang baru. "Jika aku pergi, bukankah aku akan membuat musuh dengan Raja Dewa Leluhur?" Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat permaisuri surgawi di panggung eksekusi dewa. Dia menyelidiki, hanya dengan Raja Dewa Leluhur, dia tidak dapat melakukan apapun pada Adipati Surgawi. Selain itu, jika Raja Dewa Leluhur menyerap kekuatan Adipati Surgawi, kultivasi dan kemampuannya mungkin akan meningkat pesat. Dia juga mungkin menjadi eksistensi dengan alam sempurna dalam sekali jalan. Pada saat itu, apakah Raja Dewa Leluhur masih dapat mengakomodasi para pemuja surgawi lainnya? Dari mana datangnya niat membunuh? Tempat di mana niat membunuh paling kuat di dunia adalah tempat Adipati Surgawi telah jatuh. Bahkan jika itu adalah Dao Surgawi, itu harus memindahkan niat membunuh untuk Adipati Surgawi. King Tianfei mengangkat ujung alisnya dan berkata, "Lanjutkan." Jiwa Qin Mu bergetar. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Dao Surgawi menggerakkan niat membunuh, itu pasti akan sangat ganas. "Selir, bawalah panggung eksekusi dewa dan dua pisau dewa ke depan dan sempurnakan menjadi harta karun tertinggi yang tak tertandingi. Keterampilanmu akan menekan para pahlawan dan maju. Kamu dapat mengambil kultivasi Adipati Surgawi, mundur dan lindungi dirimu sendiri." "Kenapa tidak?" Selir Dang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Perkataan Qin Mu memang telah menggerakkan hatinya. Pertempuran kematian Adipati Surgawi pasti akan dipenuhi dengan niat membunuh. Itu tidak akan kalah dengan niat membunuh dari pertempuran karat darah ketika penciptanya dimusnahkan saat itu. Jika dia ingin membiarkan dua pisau eksekusi dewa pulih ke kondisi puncaknya,
bahkan membentuk kondisi sempurna dengan wujud dan substansi. Dia harus pergi ke ibu kota Xuan. Ambisinya tidak hanya sebatas ini. Dia bahkan ingin memanfaatkan kematian Adipati Surgawi untuk memasukkan 2 pisau suci ke tubuh Adipati Surgawi dan mengambil ki dan darahnya. Pada saat itu, 2 pisau dewa itu pasti akan mencapai kondisi sempurna dan berubah menjadi harta karun tertinggi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Namun, Kaisar Langitmu, maukah kau memberiku nasihat? Selir Kiang Tian tersenyum. Nasihat orang lain adalah menggali lubang, tetapi nasihatmu adalah menggali parit surgawi. Lagi pula, itu bukan parit surgawi, tetapi serangkaian parit surgawi. Jika kamu jatuh ke dalam lubangmu, bahkan jika kamu tidak mati, kamu harus mengupas beberapa lapis kulit. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Setelah Kaisar tertinggi melarikan diri, dia mencari Kinmu dan jatuh ke dalam parit surgawi yang telah digalinya. Kinmu telah menjanjikan kepadanya batu-batu purba untuk menghentikan pemujaan surgawi terhadap surga yang luas, tetapi dalam pertempuran itu, bahkan tubuh jasmani Kaisar tertinggi hampir lumpuh. Kemudian, Kinmu hanya memberinya 3/4 batu primordial. Kemudian, di istana leluhur, Kinmu memberikan ide lain kepada Kaisar tertinggi. Ia memintanya untuk menggunakan binatang buas untuk memancing Kaisar Ilahi Langsuan agar bergerak dan berkomplot melawan Langsuan. Pada akhirnya, Langsuan memang diplot olehnya, namun Kaisar tertinggi malah dipukuli hingga hanya kepalanya yang tersisa. Kepala Kaisar tertinggi pergi untuk membalas dendam pada Kinmu, dan kepala itu disempurnakan menjadi segel besar oleh Kinmu dengan segel besar 4 biji. Meski begitu, Kinmu tetap membantu Kaisar tertinggi dengan idenya dengan tatapan hangat. Ketika Selir Kiang Tian memikirkan hal-hal ini, dia menggertakkan giginya karena benci. Namun, bahkan dia harus mengakui bahwa meskipun ide Kinmu tampak seperti ide yang bagus, akan selalu ada berbagai macam kesalahan ketika diterapkan. Itu akan menjadi ide yang buruk tentang parit surgawi yang terhubung ke parit surgawi. Kinmu berteriak dengan sedih, "Selir, apakah ada yang salah dengan ideku tadi?" Aku berpikir untuk Selir dengan sepenuh hati dan dari sudut pandangnya. Aku sama sekali tidak punya motif egois. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Selir King Tian harus mengakui bahwa meskipun ide-ide Kinmu selalu buruk, orang ini memang selalu berada di posisinya. Dia memikirkannya dengan sepenuh hati dan tampaknya tidak memiliki motif egois sama sekali. Karena hal inilah ia terjatuh 3 kali berturut-turut dan hampir tidak bisa keluar dari lubang. Kinmu menatapnya dengan sungguh-sungguh, tatapannya dipenuhi dengan antisipasi. "Permaisuri, pikirkanlah. Kamu telah memurnikan 2 harta karun tertinggi dan merebut ki dan darah Adipati Surgawi. Siapa lagi di antara 10 orang terhormat surgawi yang berani berdiri sejajar denganmu? Siapa lagi di antara 10 orang terhormat surgawi yang berani menendang kaki dan bergulat denganmu? Adipati Surgawi Xiao yang mana? Kaisar pendiri yang mana? Dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu permaisuri. Adipati Surgawi Hao hanya bisa menjadi anjing permaisuri." "Baiklah, baiklah. Semakin banyak yang kau katakan, semakin konyol jadinya." Permaisuri Kiang Tian melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan selalu menatapku dengan ekspresi seolah-olah kau mengharapkan aku jatuh ke dalam perangkapmu. Aku perlu memikirkannya dengan saksama sebelum memutuskan apakah aku harus melompat ke dalam perangkapmu." Dia berjalan maju mundur sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kinmu berbisik, "Selir, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, tidak akan datang lagi. Hanya ada satu Adipati Surgawi. Jika yang ini mati, tidak akan ada waktu berikutnya." King Tianfei meliriknya dan berkata dengan heran, "Kau belum pergi. Cepat pergi, cepat pergi. Aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang menghancurkan hartaku, jadi jangan datang dan mengganggu pikiranku." Kinmu membungkuk dalam-dalam ke tanah dan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, King Tianfei menatap punggungnya di panggung eksekusi dewa dan mengangkat tangannya dengan tenang. Di telapak tangannya terdapat seni ilahi surgawi yang agung dan menyeluruh. Namun, dia mengangkat tangannya dan berpikir sejenak sebelum meletakkannya lagi. Namun, sebelum tangannya mendarat, niat membunuh muncul di matanya dan dia mengangkat tangannya lagi. Akan tetapi, dia masih belum melepaskan seni sucinya dan masih ragu dalam hatinya. Tiba-tiba, Kinmu jatuh ke tanah dengan suara "Ayah!" dan meledak dengan keras, berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang.